Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Siti Rahmatullah, Sarjana Farmasi Magister Sains. Biasanya saya dipanggil Bu Rahma di kalangan mahasiswa. Saya berasal dari program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk semester ini. Adapun terkait mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, yaitu mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan, yang dimana manajemen farmasi dan perapotikan ini ada pada semester 6. Nah, pada pembelajaran ini saya tidak sendiri. Untuk mata kuliah ini kami pengampunya tim. Nah, tim saya yaitu Bapak Apoteker Yulian Wahyu Permadi, Sarjana Farmasi Magister Sains. Nah, pada manajemen farmasi dan perapotikan ini bobotnya sebanyak 2 SKS 100 menit. Dan adapun deskripsi mata kuliah untuk manajemen farmasi dan perapotikan, yaitu mahasiswa mempelajari peran penting sebagai tim kesehatan di bidang obat-obatan dan mengerti tentang manajemen pemasaran di bidang farmasi serta ilmu manajemen perapotikan dengan mendesain tata ruang apotek, cara menghadapi persaingan bisnis, analisa keuangan, serta memiliki pengetahuan komprehensif tentang praktek pelayanan farmasi komunitas terutama di apotek dengan baik. Harapan saya, setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan model pemasaran manajemen perapotikan, desain dan tata ruang apotek, pelayanan pengobatan, pelayanan dan pengelolaan di apotek, iklan atau promosi apotek, persaingan bisnis, dan analisa laporan keuangan di apotek. Nah, ada beberapa materi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Ada 18 kali pertemuan. 18 kali pertemuan, diantaranya pertemuan 1 sampai 8 itu materi, pertemuan 9 ada UTS, pertemuan 10 sampai 17 itu materi, dan pertemuan ke-18 itu adalah UAS. Untuk pertemuan 1 sampai dengan 8, materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa berupa perkembangan profesi apoteker, perkembangan profesi farmasi, menjalankan manajemen dalam bentuk teknis, ekonomi, dan yuridis suatu perusahaan, analisa finansial dan perbankan, biaya dalam usaha farmasi. Selanjutnya ada pengendalian persediaan barang dan penetapan harga serta teori harga. Selanjutnya ada model pemasaran, ada manajemen perapotikan, dan desain dan tata ruang apotek. Nah, pertemuan ke-9 itu adalah UTS. Nah, untuk tim pengampu berikutnya itu mulai mengajar di pertemuan ke-10. Materi yang akan disampaikan oleh tim saya itu mulai dari pelayanan dan pengelolaan obat di apotek, promosi atau iklan apotek, persaingan bisnis, analisa persaingan melalui perencanaan, selanjutnya mengetahui jalur distribusi obat, mengetahui faktur, mengetahui dan mengenal faktur penjualan dan faktur pembelian. Selanjutnya ada strategi pemberian harga dan pembelian. Ada beban usaha apotek, lalu menganalisa laporan keuangan apotek, dan yang terakhir itu adalah proses studi kelayakan pendirian apotek. Dan pertemuan terakhir atau pertemuan ke-18 itu adalah ujian akhir semester.
Nah, untuk mata kuliah ini ada 18 kali pertemuan, semuanya tatap muka, dan sistem pembelajarannya itu berupa teori. Metode pembelajaran yang kami berikan ke mahasiswa itu berupa tatap muka. Tatap muka, dosen menjelaskan beberapa aspek, beberapa faktor tentang materi perkuliahan. Lalu kami melakukan diskusi dan beberapa tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, sistem penilaian dari mata kuliah ini, mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan, itu terbagi atas beberapa aspek. Yang pertama itu adalah tugas. Tugas sebanyak 30%. Tugas itu terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok, tugas per kelompok. Selanjutnya ada sikap dan keaktifan serta kehadiran mahasiswa, kami nilai 10%. Selanjutnya ada nilai ujian tengah semester sebanyak 30% dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Total keseluruhan sebanyak 100%. Nah, luaran dari mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan, di sini kami memberikan tugas individu kepada mahasiswa berupa laporan studi kelayakan pendirian apotek. Sekian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen farmasi dan perapotikan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama dalam video pembelajaran dari saya tentang manajemen farmasi dan perapotikan. Ini benar kelas 6 ya? Iya. Kelas 6 ya? Iya. Oh, sudah siap ternyata. Sudah siap ya? Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang gak berangkat hari ini? Ada yang berangkat semua ya? Iya. Karena kalau jiwa yang sehat, raga yang sehat, pasti akan semuanya berangkat sekolah, berangkat kuliah, ya. Oke? Ternyata sudah siap di sini. Terima kasih Sipennya. Terima kasih Sipen sudah menyiapkan semua laptop dan PPT-nya. Oke, sebelum kita mulai, Bu Rahma minta tolong ke Sipen untuk memimpin doa dulu. Silakan Sipen. Sipen dulu siap. Berdoa mulai. Oke, masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih ya? Minggu lalu Bu Rahma sudah membahas satu materi, sama Bu Rahma juga sudah membahas tentang rancangan pembelajaran semester untuk semester genap ini. Oke? Nah, jadi manajemen farmasi perapotikan ini pada semester ini kita ada 7 kali pertemuan. Ya, ada 7 kali pertemuan. Minggu lalu Bu Rahma sudah menjelaskan tentang pengantar sekilas dari manajemen farmasi perapotikan. Oke. Kita lanjut aja. Untuk materi ini adalah konsep dasar manajemen dalam praktek apotek. Sebelumnya, siapa di sini yang bermimpi, yang bercita-cita ingin memiliki apotek sendiri? Ya. Ya. Berarti 10, mungkin 5 tahun ke depan akan banyak apotek berdiri di daerah kabupaten ataupun kota Pekalongan ya. Berarti tapi kita dalam pesaing-pesaing ya. Gitu. Jadi materi ini Rahma mengharapkan kalian dapat menyerap semua materi-materi di sini ini sebagai bekal nanti kalian pada saat pendirian apotek sendiri, gitu ya. Tujuan pembelajaran yang satu, menjelaskan pengertian manajemen dan fungsinya dalam apotek. Ya, fungsi dalam apotek nanti kita akan pelajari fungsi-fungsi apa aja. Yang ada fungsi-fungsi apa aja yang ada di apotek. Terus menguraikan peran manajemen apotek. Tugasnya apoteker di apotek itu apa?
Apakah di apotek harus ada apoteker? Itu ya, nanti kita pelajari. Terus tujuan yang berikutnya mengidentifikasi struktur organisasi dari apotek. Apotek kalau kita lihat itu, ya mungkin di sini apotek yang ada di daerah, di kecamatan ya, tidak sebesar dengan apotek BUMN atau franchise. Ya, jadi apotek itu mau besar mau kecil harus memiliki yang namanya struktur organisasi apotek. Ya, karena itu penting karena dalam suatu apotek itu adalah suatu usaha yang harus dipimpin oleh yang paling tinggi atau pembina gitu. Makanya harus ada struktur organisasi yang penting. Fungsi manajemen, nanti kita pelajari sini tentang POAC. POAC itu singkatan dari planning, perencanaan, terus organizer atau pengorganisasian, terus nanti ada aktual atau pelaksanaan dan bagaimana nanti pelaksanaan di dalam apotek. Dan terakhir ini controlling, pengawasan. Jadi apotek itu tidak asal didirikan, dibuka, tapi tidak pengawasan. Pengawasan ini bukan semuanya diserahkan ke Badan POM atau Dinas Kesehatan. Pengawasan itu juga ada dalam internal dari planning. Apa saja yang dilakukan pada saat planning? Pertama ini menentukan visi misi strategi apotek. Jadi kita membuat apotek itu tidak asal mendirikan, membuka, harus ada visi dan misi. Visi itu adalah tujuan dalam jangka panjang yang akan dicapai oleh apotek. Tujuan itu apotek apa? Tujuan jangka panjang loh. Tujuannya atau hasil akhir contoh ingin menjadi pada ini kita berada di contoh ya, kita berada di Kecamatan Kedunguni. Apotek Rahayu ya, visi dan misinya akan menjadi apotek terlengkap dan harga terjangkau di Kabupaten Kalongan atau Kecamatan Kedunguni. Seperti itu ya. Terus misinya apa? Misi itu adalah langkah apa yang kita lakukan untuk mencapai visi ini. Kita ingin menjadi apotek terlengkap dan termurah dan harga terjangkau. Langkahnya apa? Berarti kita harus menyediakan berbagai macam jenis obat dan berbagai macam alat kesehatan yang dibutuhkan di apotek ya untuk masyarakat sekitar. Jadi itu ya visi dan misi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya strategi apotek. Strateginya kita apa? Strategi apa yang kita lakukan untuk mencapai target visi dan misi? Misinya apa? Misi dan visi itu sebagai apa? Strateginya apa? Kita lihat di Kecamatan Kedunguni di sini itu kurang lebih sekitar 17 apotek. Strategi apa kira-kira yang kita lakukan agar visi misi dari apotek ini tercapai? Ya, apa strateginya? Apakah ada sendiri apakah kita menampilkan keunggulan dari apotek kita sendiri? Ya, layanan yang menyusun rencana layanan keuangan, jadi harus ada manajemen keuangan. Siapa yang nantinya menangani manajemen keuangan? Jadi apoteker itu segala sesuatu yang ada di apotek itu semua adalah tanggung jawab dari apoteker. Ya, jadi tapi bukan berarti yang menyusun semua layanan keuangan adalah apoteker. Jadi ada bidangnya sendiri. Tapi nanti yang mengetahui dan mengawasi itu adalah apoteker. Tuh. Jadi nanti ada sendiri orangnya. Menetapkan kebutuhan SDM dan obat. Ini siapa? Ya, harus diplanningkan. Sekarang kita tahu, seorang apoteker harus tahu penyakit musiman itu yang kita bisa ketahui penetapan dalam kebutuhan obat. Contoh, habis Lebaran Idul Adha kemarin, penyakit apa? Kira-kira penyakit apa yang banyak? Hipertensi, kolesterol, asam urat ya, karena kebanyakan makan daging. Oke, ini. Tapi bukan berarti itu kemarin Lebaran kurang lebih berapa bulan yang lalu ya. Itu bukan berarti kita menyiapkan kebutuhan obat di apotek bukan pada saat bulannya. Ya, kita itu sudah merencanakan 1 bulan sebelum hari H. Itu kita sudah menyiapkan obat itu. Jadi pada saat contoh habis Lebaran, pasien konsumen tinggal datang membeli, kita tidak ada alasan obatnya habis, obatnya kosong, belum
Yang paling penting visi dan misi. Pasien datang atau customer datang, kita harap pulang harus membawa obat. Berarti kan ada yang lalu. Gimana cara komunikasi kita di situ? Bagaimana cara komunikasi kita kepada pasien dalam apa? Dalam ilmu. Jadi yang bekerja di apotek itu ya semuanya itu nanti komunikasinya harus yang efektif. Semua harus bisa berkomunikasi. Gitu. Karena contoh, datang satu orang beli obat, cari obat batuk flu, batuk pilek, batuk demam, batuk pilek ya. Obatnya berapa harganya ya? Untuk mempercepat penyembuhan, otomatis harus ada tambahan multivitamin. Mungkin sebagian besar orang luar itu nggak tahu kebutuhan vitamin itu kapan digunakannya. Nah, dengan cara ini, influenza, batuk itu membutuhkan istirahat yang banyak, membutuhkan multivitamin juga yang banyak. Makanya bagaimana cara kita berkomunikasi, menyampaikan Bapak dan Ibu nggak sekalian ditambah multivitaminnya untuk mempercepat penyembuhan, itu ya? Nanti kan pasti kan tertarik, oh iya sekalian aja. Nanti ditanya kira-kira multivitamin apa. Kalian juga harus tahu multivitamin apa yang cocok untuk mempercepat penyembuhan dari batuk pilek. Itu untuk satu generasi, mungkin untuk dewasa. Untuk anak kira-kira diberikan apa? Gitu ya? Kayak gitu cara bisa mencapai visi dan misi lebih cepat. Organizer ya, membuat struktur organisasi apotek, pembagian tugas dan wewenang. Jadi ada struktur organisasi yang paling atas itu siapa ya, sudah pasti PSA dan APJ atau apotek apoteker penanggung jawab apotek. Terus di bawah dari ada apinkan atau langsung ada AA, nanti ada bagian kasir, ada bagian dokumentasi yang lainnya nanti. Jadi harus bisa membagikan tugas. Apoteker itu tugasnya apa? Jadi apoteker itu tidak semuanya dia yang menjual, ya, dia yang melayani, dia memeras obat. Kita jadi ada sendiri. Dan tugasnya apa sebagai apa nantinya? Seperti itu ya. Nah, apoteker juga di sini menetapkan SOP setiap bagian. Jadi SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Jadi apa yang kita lakukan di apotek harus sesuai dengan SOP. Contoh, SOP pelayanan obat jadi, gitu ya. SOP pelayanan. Jadi SOP-nya itu kita hanya mengambilkan obat jadi dengan waktu sekian menit di SOP-nya. Itu kan juga untuk mencapai visi-misi. Barangkali ada pasien yang sudah pernah ke apotek, sudah puas dengan pelayanan kita, ya. Dia kalau mau menebus obat di apotek itu aja karena pelayanan cepat. Itu tertuang dalam SOP. Pelayanannya berarti untuk melayani obat jadi itu kurang dari 5 menit per orang. Tapi harus lengkap dengan komunikasi efektif. Bukan hanya karena untuk mengejar waktu yang cepat, ambil obat terus kasih, ambil uangnya terus kurang. Nah, seperti itu ya, harus ada penyampaian informasi, edukasi dan komunikasi. Seperti itu. Jadi kalau obat racikan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya, tidak boleh lebih dari 30 menit. Mungkin di sini ada yang sudah pernah menebus obat di apotek, mungkin ada waktunya lebih dari 30 menit, ya. Itu juga sebagai peluang buat apotek kita. Apotek mana yang terlalu lama dalam meracik obat, itu kita bisa menjadikan peluang di apotek kita, gitu ya. Itu bisa untuk mempercepat mencapai visi dan misi, ya. Oke? Kita di organizer, paham? Selanjutnya actuating, yang atau pelaksanaan, menggerakkan tim dan melaksanakan melayani pasien. Komunikasi efektif antar tim. Jadi komunikasi efektif bukan hanya kepada pasien atau konsumen, itu juga pada tim. Ya, contoh. Ada yang sudah dijadwalkan masuk pagi, shift pagi, ini shift siang, ini shift malam. Tanpa memberikan informasi, tanpa memberikan kabar, shift pagi nggak berangkat. Ternyata di apotek itu kan sudah dibagi, shift pagi 1 orang, siang 1 orang, malam 1 orang. Kalau yang pagi nggak berangkat, yang menjaga apotek siapa? Ya, itu harus ada komunikasi dengan
tim yang solid, ya harus sering memberikan informasi. Implementasi SOP dan pelayanan itu juga bagaimana cara kita melayani pasien itu tertuang dalam SOP. Ya, senyum, sapa, apalagi salam, senyum, salam, sapa, apa? Sopan santun gitu ya. Oke. Karena kita membutuhkan konsumen ya. Keuntungan apotek dari mana? Dari konsumen. Dan terakhir controlling atau pengawasan, monitoring kinerja dan mutu pelayanan, audit stok dalam keuangan, evaluasi dan perbaikan. Jadi itu untuk masalah controlling itu tergantung kebijakan dari apotek. Ada yang controlling setiap hari, ya, ada controlling setiap minggu, ada controlling sebulan sekali, dan controlling akbar atau yang besar itu di akhir tahun atau biasa dikenal namanya stock of none. Ya, ada stock of none tiap hari untuk mengetahui berapa banyak kekurangan per hari. Itu mungkin kalau apoteknya cukup ramai ya. Jadi kita melakukan stock of none tiap hari. Mingguan lumayan ya, ramai. Bulanan itu sedikit sepi. Untuk mengetahui per hari, per minggu, per bulan itu yang keluar berapa banyak itu harus dikontrol ya. Semakin sering kita stok of none, sering mengontrol stok, kita bisa tahu berapa keuntungan dari apotek per bulannya. Oke. Ini peran apoteker memimpin operasional apotek. Tugasnya apoteker karena PSA tidak tiap hari ada di apotek, tapi apoteker wajib ada setiap saat di apotek. Ya, penanggung jawab hukum dan etika. Apa yang terjadi di apotek yang bertanggung jawab adalah apoteker. Pengelola SDM dan logistik. Nah, pengelola SDM-nya yang memberikan motivasi selain PSA, apoteker juga memberikan. Karena kerja timnya yaitu apoteker dengan SDM yang lain, kan? Jadi harus kita lihat. Pusat komunikasi internal dan eksternal. Jadi apoteker yang memberikan informasi seputar obat kepada pasien. Tuh, ciri manajemen apotek yang efektif memberikan pelayanan prima dan cepat. Ya, memberikan pelayanan yang prima dan cepat. Terus stok aman dan tepat guna. Stoknya aman. Jadi setiap pasien datang stoknya ada ya. Pasien datang cari obatnya ada. Jadi dikatakan lengkap. Tuh. Dan obat yang kita sediakan itu semua bermanfaat dan berkhasiat. Pembukaannya rapi, ya, pembukaannya rapi karena sudah disetting sama bagian keuangan. Kepuasan pasien terjaga dan loyalitas terjaga. Ini kepuasan pasien ini adalah nomor 1 ya di apotek sendiri, untuk apotek sendiri. Pasien itu bisa membedakan mana apotek yang pelayanannya kurang bagus dan yang bagus. Perkara uang Rp500 aja itu menjadi pelayanan itu menjadi kepuasan pasien loh. Perkara atau perkara parkiran. Ya. Obat kita mahal 500 tapi nggak ada parkiran. Nggak ada tukang parkir ya. Obat apotek sini murah 500 tapi ada tukang parkir. Orang lebih pilih dari tukang parkir. Tapi nggak sadar kalau harga obat kita lebih mahal 500. Ya? Pernah sadar nggak ini? Sadar nggak? Oh, wajarnya gitu. Sadar nggak? Terus kepuasan pasien terjaga dan loyalitas terjaga. Gitu ya. Komunikasi efektif ini ya, komunikasi efektif kepada pasien. Ini kita lihat struktur organisasi harus ada apa apoteker penanggung jawab, jabatannya dan tugasnya pengelola apotek, asisten apoteker, dispensing dan input data itu tugasnya. Terus kasir dan admin itu sebagai transaksi dalam apa? Kerjanya melakukan transaksi dan laporan keuangan, kurir atau logistik pengentaran atau di bagian gudang. Sekarang apotek-apotek yang baru kan ada sekarang jasanya itu jasa COD ya, mengantarkan obat langsung ke rumah. Gitu karena kemajuan zaman ya, semua serba elektronik ya. Gitu. Jadi kita hanya di rumah, tiba-tiba obatnya udah datang di tempat gitu ya. Gak sampai dulu ya. Oke? Ada yang bertanyakan di sini? Ada yang bertanyakan nggak? Silahkan, barangkali di sini ada yang mau nanya. Bu, Trik mendirikan, silahkan Mas. Ya? Kalau mau pertama kali mendirikan apotek itu kira-kira faktor apa saja yang harus diperhatikan? Oke.
Terima kasih pertanyaannya, sangat baik. Faktor apa yang harus dipenuhi ya? Satu, harus ada bangunan, Mas. Ya, bangunan itu tidak harus misalnya milik sendiri, bisa dari kontrak. Tapi yang jelas itu ada surat resmi. Apakah mungkin kalau kita kontrak nggak mungkin ya kita diberikan surat tanah langsung ya? Mungkin surat perjanjian kontrak. Tuh untuk mendaftar ke dinas kesehatan. Tuh terus ada apa namanya? Ada bangunan. Terus satu harus ada apoteknya. Harus ada apotekernya. Apotek nggak boleh berdiri kalau nggak ada apotekernya. Nggak boleh penanggung jawabnya tidak boleh apa itu sarjana farmasi, tidak boleh dari farmasi yang sudah memiliki STR-TPK, itu bukan. Kalau apotek harus yang bertanggung jawab itu adalah apoteker. Jadi harus ada apotekernya, ada gedungnya, ada apotekernya. Nggak mungkin tuh ada apotekernya tapi nggak ada gedungnya, Mas. Buatnya di mana khayalan. Oke, faktor yang lain nanti isinya sama SDM-nya, Mas. Gitu. Udah jelas ya? Udah terima. Ada lagi? Mungkin dari bagian sini yang mau ditanyakan tentang pendirian apotek? Ya, tentang manajemen apotek? Tuh. Dari penjelasan dari Ibu Rahman, tertarik nggak kalian semua mau buka apotek? Tertarik. Jadi tolong ditanyakan sama orang tua, mulai dari sekarang kalian sudah mengajukan proposal pendirian apotek ke orang tua, ya? Karena itu harus proses apa? Mencari tempat dulu ya, tempat strategis untuk mendirikan apotek itu di mana? Di dalam peraturan pendirian apotek tidak ada batasan. Mau itu kita bersebelahan, mau kita berhadapan, apotek kita tidak ada masalah. Cuma bagaimana caranya kita, biarpun kita bersebelahan dan pun kita berhadapan, bagaimana cara kita strategi kita untuk tetap mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan visi misi, biarpun bersampingan sama berhadapan loh, ya. Dan oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Rama tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.